Bagaimana mungkin kaum muslim yang beriman bisa berkolaborasi dengan Nazi yang tidak jelas komitmennya dengan imannya? Persekongkolan umat Islam dengan rezim Jerman yang waktu itu berada di bawah kekuasaan partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang dimulai pada tahun 1940-an. Kala itu di bawah kendali Nazi, Jerman menjelma sebagai negara diktator yang sangat kejam dan menakutkan, terutama bagi lawan-lawannya politiknya yaitu Uni Soviet, Inggris, dan Yahudi. Dalam rangka melawan ketiga kelompok inilah, Hitler menjalin koalisi dengan umat Islam. Bukannya menolak, sebagian umat Islam justru menerima ajakan koalisi itu dengan riang gembira. Namun pada tahun 1941 hingga 1942 adalah masa intensif saat Nazi dan Hitler mulai mendekati dan menjajaki aliansi dengan umat Islam. Pada waktu itu umat Islam yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan karena Turki sudah rontok berkeping-keping. Supaya ajakan atau rayuan terhadap umat Islam itu berkoalisi dengan Jerman berhasil, Nazi melakukan sejumlah kebijakan dan propaganda. Pertama, Nazi membangun masjid-masjid dan institusi keislaman seperti Berlin Islamic Center Institute. Kedua, Nazi mempekerjakan umat Islam termasuk para elitnya di sejumlah sektor birokrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Nazi Jerman. Ketiga, merekrut umat Islam dalam sistem ketentaraan dan milisi. Konon, jumlah tentara yang tergabung dengan Nazi dan Islam lebih dari 18 juta jiwa. Umat Islam yang direkrut dalam sistem SS ini berjumlah mencapai puluhan ribu, kebanyakan dari kawasan Uni Soviet, Balkan, dan juga Timur Tengah. Keempat, menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, seperti kitab suci, wacana, teks, simbol, dan lain-lain, sebagai bagian penting dalam manajemen propaganda, serta dokumen-dokumen resmi, kebijakan, dan birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan politik Nazi Jerman antara lain dengan menjadikan Islam sebagai medium atau alat legitimasi teologis keagamaan guna memuluskan jalan bagi Nazi. Tak tanggung-tanggung, Nazi menyisipkan atau mengutip dengan teks-teks bahasa Arab serta ayat-ayat Al-Quran atau hadits supaya terlihat lebih islamik dan meyakinkan publik muslim. Pada waktu itu, teks-teks keislaman seperti seruan jihad, perang, dan anti-Yahudi Kristen dimanipulasi dan dipolitisir sedemikian rupa, sesuai dengan kepentingan politik Nazi dan kebutuhan lokal umat Islam. Hitler memang dikenal luas sebagai sosok yang anti terhadap Yahudi dan Kristen. Oleh karena itu, gak heran jika Nazi bisa bersekutu dengan menggandeng umat Islam yang juga memiliki memori tidak bersahabat dengan Yahudi dan Kristen. Di Palestina sendiri, umat Islam dan tentara Nazi bersatu menyerang Israel dan umat Yahudi. Selain sejumlah kebijakan di atas, Nazi sendiri selalu menyerukan dalam setiap kampanye dan propaganda sebagai teman kaum muslim dan pembela agama dan iman dari Islam, khususnya di zona perang yang didominasi oleh umat Islam seperti di Afrika Utara, Timur Tengah, Balkan, dan Krim, bahkan sampai ke Kaukasus. Karena terbius oleh kampanye-kampanye propaganda, retorika, dan kebijakan Nazi, banyak tokoh umat Islam yang berpengaruh kala itu dengan sukarela berperang bersama Nazi, membela dan bahkan menjadikan Nazi sebagai Mesias atau penyelamat dari kaum muslim. Jadi, Islam menjadi bagian penting dan pion untuk melawan sekutu-sekutu Nazi seperti Yahudi, Uni Soviet, dan Inggris. Namun pada akhirnya Nazi tidak bisa menghalau kekuatan musuh, yang dimana pada 7 Mei 1945 Nazi menyerah pada Uni Soviet dengan terbunuhnya Adolf Hitler beserta pasukannya.